Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadri Sakti dengan nomor induk mahasiswa 2300024023. Saya dari Prodi Hukum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai manusia dan masyarakat. Manusia adalah subjek utama hukum. Zoon politikon, itu istilah kata untuk menyebutkan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Begitu juga dengan sebuah negara. Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama, atau dua orang atau lebih hidup bersama. Sehingga dalam pergaulan hidup timbul hubungan atau pertalian yang mengakibatkan saling mengenal dan mempengaruhi. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Golongan. Pemerintahan Indonesia telah membagi masyarakat jadi 3 golongan, yaitu suku bangsa, keturunan asing, dan masyarakat terasing. Penyebab terjadinya golongan dalam masyarakat adalah merasa tertarik oleh orang tertentu, perlunya bantuan orang lain, memiliki kesukaan yang sama, hubungan daerah dengan orang lain, hubungan kerja dengan orang lain, bentuk masyarakat. Apa sih bentuk masyarakat itu? Bentuk masyarakat dihasilkan dari kebiasaan yang dilakukan oleh setiap individu yang tergabung dalam lingkungan sosialnya, baik itu pergaulan ataupun untuk mendapatkan kepentingannya. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh anggotanya, masyarakat dibedakan menjadi 2, yaitu masyarakat paguyuban. Contohnya rumah tangga, masyarakat petambayan. Contohnya PT, persekutuan, komoditer, dan lain sebagainya. Berdasarkan sifat pembentukannya, masyarakat dapat dilihat dari beberapa jenis. Di antaranya, masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Contoh, perkumpulan sepak bola. Kedua, masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya. Ketiga, masyarakat tidak teratur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya yang tanpa dibentuk. Berdasarkan hubungan kekeluargaan, contohnya rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa. Berdasarkan kehidupan atau kebudayaan. Pertama, masyarakat primitif yang masih serba sederhana, sedangkan masyarakat modern adalah yang lebih maju dibandingkan masyarakat primitif dari segalanya. Kedua, masyarakat yang hidup bersama di desa dan masyarakat yang hidup bersama di kota. Ketiga, masyarakat teritorial, yaitu masyarakat yang tinggal bersama di dalam suatu daerah tertentu. Keempat, masyarakat genealogis, yaitu masyarakat yang anggotanya mempunyai pertalian darah. 5. Masyarakat teritorial genealogis, yaitu masyarakat yang anggotanya mempunyai pertalian darah dan tinggal bersama-sama di suatu daerah tertentu. Pendorong hidup bermasyarakat. Yang pertama, hasrat untuk membela diri. Kedua, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum. Ketiga, hasrat untuk mengadakan keturunan. Pengertian hukum. Menurut Van Kant sebagai ahli hukum, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Fungsi hukum jadi pelindung setiap kepentingan manusia sebagai alat ketertiban. Unsur-unsur hukum: 1. Berisi larangan dan perintah. 2. Dibuat oleh badan yang resmi yang berwajib. 3. Bersifat memaksa. 4. Adanya sanksi yang tegas. Ciri-ciri hukum: 1. Berisi perintah larangan. 2. Berisi perintah atau larangan yang harus dipatuhi dan ditaati setiap orang. 3. Terdapat sanksi dan hukuman. Sifat hukum yaitu 1. Mengatur, 2. Memaksa, 3. Melindungi. Dan keteraturan masyarakat sebagai sarana terciptanya keadilan sosial, sebagai sarana alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik atau fungsi kritis dalam menyelesaikan pertikaian. Tujuan hukum. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat
Dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Tujuan hukum menurut Profesor Subekti, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan pada rakyatnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Maksudnya adalah subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Dua pengkategorian subjek hukum yang pertama, subjek hukum manusia, person. Manusia berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Yang kedua, subjek hukum badan hukum. Sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia dan badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum atau hak, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Jenis objek hukum menurut pasal 503 sampai 504 KUH Perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertama, benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Kedua, benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penerapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Hukum material adalah hukum yang berisi aturan, kepentingan-kepentingan, dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum formal adalah hukum yang berisi cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material atau hukum yang memuat peraturan mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberikan suatu keputusan. Contohnya, hukum acara hukum pidana dan hukum acara perdata. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan atau mengatur kepentingan perseorangan, meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum acara perdata. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau mengatur kepentingan umum, meliputi hukum pidana dan acara pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Contohnya, sumber hukum material dari sudut pandang sosiologi bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Sumber hukum formal. Menurut undang-undang, arti formal adalah setiap keputusan pemerintahan yang merupakan undang-undang karena cara perbuatannya. Syarat berlakunya undang-undang diundangkan dalam lembaran negara oleh menteri atau sekretaris negara. Kapan undang-undang tidak berlaku lagi? Pemberlakuan undang-undang berakhir jika jangka waktu berlaku ditetapkan dalam undang-undang sudah lampau. Hal atau keadaan di mana undang-undang diadakan sudah tidak ada lagi. Undang-undang dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuatnya. Telah ada undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku lebih dahulu. Lembaran negara ialah suatu lembaran atau kertas tempat mengundangkan atau mengumumkan semua peraturan negara dan pemerintahan agar sah berlaku. Berita negara, suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman, Sekretaris Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan negara dan pemerintahan dan membuat surat-surat yang dianggap perlu. Tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kebiasaan atau custom adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila sesuatu kegiatan itu bisa diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Dua jenis jurisprudensi. Jurisprudensi tetap ialah kegiatan atau keputusan hakim yang terjadi karena serangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Pengertian jurisprudensi tidak tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Traktat atau treaty merupakan sebuah perjanjian internasional antar negara yang paling tinggi hukumnya, sebab traktat wajib diratifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang pada negara masing-masing peserta, setiap dengan hukum yang berlaku dari negara tersebut. Apabila dua orang mengadakan katu sepakat konsensus tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian inilah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara, sedangkan perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara yaitu perjanjian multilateral. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim, terutama dalam hubungan internasional. Pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar bagi hukum internasional. Pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Peraturan Perundangan Negara Republik Indonesia masa sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan atau bersumber pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Peraturan perundangan ini di Indonesia terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar UUD, 2. Undang-Undang dan Undang-Undang Darurat, 3. Peraturan Pemerintahan Tingkat Pusat, 4. Peraturan Pemerintahan Tingkat Daerah. Bentuk dan tata urutan peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada bab 3 pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Mengenai ketepatan MPR ada dua macam. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Sedangkan ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau ketetapan MPR. Undang-Undang Dasar dinamakan Undang-Undang Organik. Peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang. Perpu yang ditetapkan sendiri oleh presiden mempunyai derajat atau kekuatan berlaku yang sama dengan suatu undang-undang.
Presiden juga berhak mengeluarkan keputusan presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Ketetapan MPRS dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintahan pusat. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.